Film ini mengisahkan seorang wanita bernama Stephanie, di mana ia mengalami sebuah mimpi buruk berulang tentang neneknya yang bernama Iris. Di dalam mimpi itu ia melihat Iris bersama kekasihnya Paul berada di gedung tertinggi bernama Skyview. Diperlihatkan saat momen Paul melamar Iris yang ternyata sedang mengandung. Tiba-tiba pengunjung lain seorang bocah nakal melempar koin yang jatuh masuk ke dalam ventilasi sehingga menyebabkan bencana. Semua orang tanpa terkecuali tewas dalam kejadian itu. Mimpi yang ia alami berdampak pada sekolah, teman yang sekamar dengannya, lebih parahnya lagi, hal itu membuat ia kesulitan untuk tidur. Berawal dari teman sekamarnya yang terganggu itu, Stephanie akhirnya pulang kampung untuk menemui Iris neneknya tersebut. Dalam prosesnya, Stephanie kesulitan mencari keberadaan neneknya. Karena ibunya yang merupakan anak dari Iris sudah lama pergi meninggalkan rumah semenjak ia masih berusia 10 tahun. Sedangkan ayah dan adiknya Charlie sama sekali tak mengetahui keberadaan neneknya itu. What happened? I can't sleep. Kebetulan ia mengantarkan Charlie yang berkunjung menemui sepupunya. Dalam perjalanan, Stephanie menceritakan situasi yang membuat ia bisa berada sekarang. Di tempat pamannya itu, Stephanie bertemu sepupunya Eric, Bill, dan Julia. Pamannya bernama Howard melarang Stephanie menemui neneknya, karena menurut mereka, neneknya sekarang sudah menjadi gila. Namun akhirnya Stephanie mendapat petunjuk. Melalui bibinya Brenda, ia mendapatkan alamat tempat tinggal Iris. Singkat kisah, Stephanie tiba di kediaman neneknya itu. Meskipun terlihat aneh dan mendapat sambutan tak ramah, namun Stephanie tetap memberanikan diri untuk masuk ke dalam menemui neneknya. Setelah bertemu, terjawablah perihal mimpi Stephanie yang ia alami semenjak 2 bulan yang lalu. Itu terjadi bertepatan hari di mana neneknya didiagnosa menderita kanker. Hal itu bisa terjadi karena Stephanie adalah garis keturunan yang harus mewariskan, mengganti neneknya menempati rumah tersebut apabila Iris nantinya akan meninggal. Iris juga menjelaskan hanya dengan cara itulah untuk bisa mencegah maut mendatangi anggota keluarganya. Iris juga mengatakan mimpi Stephanie itu persis dengan firasatnya tentang maut yang mendatangi. Itulah sebabnya saat kejadian itu ia berhasil menyelamatkan nyawa semua orang. Namun semenjak kejadian menghindari kematian itulah yang menjadi seperti kutukan yang membuat Iris tetap berada di tempatnya itu. Ia sadar perbuatannya sebenarnya bukan mencegah, tetapi hanya menunda maut yang membawa kematian itu terjadi. Dreaming about what you saw. Maybe my cancer passed my premonition on to you. When the universe speaks, you pay. Hal itu ia pertegas dengan sebuah buku yang ia perlihatkan, di mana berisi daftar nama orang-orang yang ia selamatkan di tempat tersebut. Ternyata pada akhirnya semuanya tetap dijemput oleh kematian. Namun bukannya percaya, kebenaran itu malah membuat Stephanie takut. Ia takkan mau tinggal di tempat itu dan mewarisi buku mencegah kematian tersebut. Iris tak punya pilihan selain membuktikan apa yang ia katakan itu dengan melangkah keluar rumah. Tiba-tiba, Fine. It will show you everything you need to know to keep our families. Seeing is believing.
Semenjak kejadian itu, seakan sudah mewarisi, Stephanie mulai merasakan berbagai firasat kematian. Ia lalu mengamati isi buku yang ia pelajari dari neneknya tersebut, dan Stephanie akhirnya percaya dengan neneknya itu setelah kematian mulai mendatangi keluarganya satu persatu. Dimulai dari pamannya Howard yang tewas mengerikan saat mengadakan pesta menyambut kedatangan Darlene, ibunya Stephanie yang tiba-tiba muncul setelah neneknya tiada. Okay. Sorry. Terus kemudian Eric, namun karena ia bukan anak kandung sehingga selamat. Saat di salon tatonya akibat kelalaian, tempat itu terbakar. Setelahnya, kematian kemudian mendatangi Julia yang harus tewas mengerikan pada sebuah truk pengangkut sampah. Setelah kejadian itu, kini semua percaya dengan perkataan Stephanie. Brenda meminta maaf kepada Eric setelah memberitahukan bahwa ia bukanlah anak kandung. Sedangkan Stephanie kini bisa memaafkan dan menerima kehadiran ibunya lagi. Berdasarkan silsilah dari buku tersebut yang hanya akan menimpa garis keturunan saja, jadi bibinya Brenda, Eric, dan ayahnya sudah pasti aman. Berbeda sebaliknya dengan mereka. Di buku juga dijelaskan ada satu nama orang yang selamat selain neneknya. Mereka lalu mendatangi orang tersebut berharap bisa membantu memecahkan masalah mereka. Dan orang tersebut adalah bocah yang diselamatkan oleh neneknya pada saat kejadian di Skyview tersebut. Namun setelah bertemu, mereka tak mendapat sesuai keinginan mereka. Pria yang selamat itu berkata bahwa kematian tak bisa dicegah, mereka hanya menundanya saja. Seharusnya semua orang di peristiwa Skyview sudah ditakdirkan meninggal, jadi tak ada lagi keturunan setelahnya. Tak heran apabila kematian itu pada akhirnya menagih untuk memburu mereka, karena pada dasarnya memang mereka seharusnya tak pernah ada. Mereka kemudian memutuskan membawa Bill berada di rumah sakit dengan alasan jika terjadi sesuatu dokter akan cepat menolong. Namun namanya kematian memang tak bisa dihindari. Selalu ada kesempatan dalam menemukan mereka. Eric dan Bill harus tewas saat tak sengaja berada di ruang radiologi akibat Eric yang ingin menipu sang kematian dengan memberikan Bill yang alergi terhadap selai kacang sehingga ia juga ikutan tewas. Bobby, hey. Part of the plan. Just calm down. Stephanie sempat putus asa dengan cara menghindari kematian tersebut. Namun akhirnya ia menyadari hal yang terlewatkan dari perkataan neneknya bahwa cara aman ialah berada di dalam rumah tersebut. Maka dengan segera Darlene, Charlie, dan Stephanie menuju tempat neneknya itu. Sesampainya di situ, Stephanie terjebak dengan sabuk pengaman yang tak bisa ia lepaskan. Stephanie meminta ibunya dan Charlie duluan masuk ke rumah itu. Namun percikan api dari lampu sorot yang terkena getaran menghasilkan titik api yang membakar sela atap rumah, sehingga hal ini pun terjadi. Ledakan itu membuat Stephanie terjebak dan tenggelam sampai kehabisan napas. Namun setelah perjuangan keras, Charlie berhasil menolong Stephanie. Stephanie yang tersadar keheranan, namun Charlie mengatakan ia baru saja mati suri akibat tenggelam. Mereka sangat sedih karena ibunya tak selamat. Kini Stephanie merasa aman meskipun rumah neneknya sudah tak bisa ditempati lagi. Namun karena ia sudah pernah mengalami mati suri, jadi kematiannya bisa dihindari. Di
Kisah ditutup dengan sebuah acara pernikahan Charlie dengan Stephanie mendadak cemas setelah seorang dokter mengatakan secara teknis Stephanie tidak benar-benar mati karena meski tubuh tak merespon, akan tetapi jantungnya tetap berdetak saat peristiwa itu. Di waktu yang sama sebuah koin terjatuh dari dompet seorang nenek, kemudian menggelinding dan berhenti setelah terjepit di sela rel kereta api. Oke, itulah cerita dari film Final Destination. Memang banyak alur yang absurd, namun film ini tetap mendapatkan rating IMB yang tinggi ya, karena film ini memang hanya menjual adegan sadisnya sebagai inti film dan bukan jalan cerita yang ditonjolkan. Sampai jumpa di ringkasan cerita selanjutnya.